Saya makan nggak pernah mau tiap hari minumnya es kopi. Es kopi terus kalau melek sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari udah biasa, nggak pernah tidur. Makan itu sehari cuma sekali. Bahkan nggak kayak gini. Udah kurus, kering, kecil, tinggi. Tapi sekalipun saya minta apapun itu terjadi. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kok masih banyak orang yang percaya sama dukun, santet, pocong, atau kuntilanak? Nah, fenomena ini itu bukan cuma soal mistis guys, tapi juga menggambarkan pola pikir, budaya, bahkan kondisi sosial masyarakat kita. Yuk kita bahas. Jadi kalau kita lihat masyarakat tradisional, dukun itu sering dianggap sebagai orang sakti yang bisa nyembuhin penyakit, gangguan sihir, menemukan barang hilang, atau bahkan memperbaiki nasib seseorang. Nah, pertanyaannya, kenapa kok orang-orang lebih seneng ke dukun gitu daripada ke yang lain yang lebih logis? Nah, salah satu jawabannya adalah karena dukun menawarkan solusi yang seolah-olah lebih cepat dan gampang. Ya, walaupun emang nggak logis, guys. Tapi buat banyak orang, ini lebih menarik dibandingkan menjalani proses panjang yang butuh usaha lebih keras. Misalnya ya, kalau sakit, daripada cek medis atau terapi yang panjang, ya udah ke dukun aja. Kayak gitu, guys. وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau kita throwback sedikit ke konsep yang pernah dijelasin oleh Tan Malaka di bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ada istilah yang namanya logika mistika. Nah, pola pikir mistika ini muncul dari kebiasaan manusia yang menafsirkan alam tanpa dasar logika atau ilmu pengetahuan. Di zaman dulu, orang-orang sering mengaitkan fenomena alam dengan kekuatan goib. Nah, pola pikir ini turun-temurun, guys, diwariskan sampai jadi tradisi. Apalagi di daerah yang akses pendidikannya masih terbatas. Dan gak cuma individu, pola pikir mistika ini juga nempel banget di masyarakat kita secara kolektif. Kalian pasti pernah dengar cerita keluarga, teman, atau bahkan tetangga kalian yang mengaku berhasil setelah ke dukun. Nah, cerita-cerita ini bikin orang jadi mikir, oh mungkin ada benarnya juga ya. Ditambah lagi guys, ada yang namanya tekanan sosial. Kalau di lingkungan kalian menganggap perdukunan adalah hal yang biasa, ya kita juga susah mau bilang nggak percaya, kayak gitu. Dengan membawa botol atau gelas berisikan air, ribuan warga dari berbagai kota di Jawa Timur sejak pagi memadati rumah Muhammad Ponari, bocah yang menjadi dukun tiban di Desa Baluksari, Kenyakanan Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Ribuan orang bahkan rela menunggu giliran pengobatan. Mereka mendapat nomor urut yang mencapai angka ribuan. Nah, dari sisi budaya, dukun ini bukan cuma dianggap sebagai orang sakti, guys. Di beberapa daerah, mereka juga jadi pemimpin ritual yang dihormati. Tradisi kayak gini udah berjalan lama banget. Jadi wajar kalau susah lepas. Logika mistika ini nggak butuh bukti ilmiah buat dianggap benar. Karena udah berlalu sangat lama. Jadi diterima gitu aja. Di sisi lain, rendahnya pemahaman agama bikin sebagian orang nggak punya panduan nilai yang jelas. Bahkan ada yang mencampur adukan tradisi lokal dengan ajaran agama. Jadi praktik perdukunan dianggap wajar, nggak masalah gitu. Padahal kalau kita dalami lagi, banyak banget ajaran agama yang melarang hal-hal kayak gini. Dalam Islam misalnya, percaya dukun itu syirik, dosa besar. Tapi karena kurang edukasi agama, ya jadinya kayak gitu. Kalau saatnya kau berbuat kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalmu. Percuma sholatnya, percuma zakatnya, percuma hajinya, percuma semua. Kau dah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak orang tidak sadar, kaum muslimin. Bahkan di Indonesia begitu. Mereka muslim, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, namanya Aisyah, namanya Hafsah. Ya. Tapi kedukunnya luar biasa lancarnya. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon kepada jin, syaitan. Ya, bahkan dengan hijabnya dia tidak malu datang ke tempat-tempat perdukunan ini. Ini kan bahaya sekali. Sementara Nabi SAW menyatakan siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, belum percaya, cuma bertanya, tebak garis tangannya, tebak wajahnya, minta suaminya sayang, minta istrinya sayang, minta ini, minta itu,
maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomongin soal hukum, harusnya praktik perdukunan bisa ditekan kalau ada kebijakan yang lebih tegas. Sayangnya, penegakan hukumnya masih lemah, guys. Apalagi di daerah terpencil. Tapi bukan berarti nggak ada solusi ya, guys ya. Tan Malaka bilang, pola pikir mistika ini bisa diubah lewat penerapan Madilog dengan logika, fakta, dan cara berpikir kritis. Kita diajak buat paham bahwa dunia ini bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, daripada percaya sakit karena santet, kita pelajari. Mungkin itu infeksi atau masalah medis yang lain yang bisa diatasi dengan pergi ke dokter. Penting banget untuk mengedukasi masyarakat baik dari sisi ilmu pengetahuan, agama maupun nilai-nilai kritis. Fasilitas publik dan infrastruktur juga sangat penting, guys. Kalau masyarakat punya akses kesehatan yang memadai, mungkin mereka nggak perlu cari solusi instan ke dukun. Dan buat pemerintah, please banget ini. Lebih tegas lagi sama praktik perdukunan palsu yang cuma bikin rugi masyarakat. Polisi menangkap seorang pria yang mengaku sebagai dukun pengganda uang berinisial TH alias Mbah Slamet karena telah membunuh belasan orang yang menjadi pasiennya. Saudara, seorang dukun palsu diringkus Satreskrim Polres Blitar Kota. Dengan modus dapat menyembuhkan penyakit, pelaku tega memeras korbannya hingga mengalami kerugian 11 juta rupiah. Ya, saudara mengaku sebagai dukun yang dapat menghilangkan susuk dan aura negatif seorang pria di Kabupaten Tegal mencabuli pasiennya. Jadi kalau ditanya kenapa masih banyak orang percaya dukun, jawabannya kompleks. Ini soal tradisi, pendidikan, agama, budaya, bahkan kebijakan pemerintah. Tapi jangan pesimis, guys. Dengan pendekatan holistik, kita bisa bantu masyarakat buat pelan-pelan beralih dari pola pikir mistika ke cara berpikir yang lebih rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. So, gimana menurut kalian, guys? Apakah dukun masih relevan di era modern? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Sampai jumpa.